Divisi Hidayatullah dari kelas 12 Logistik B. Di sini saya akan membawakan presentasi yang saya pelajari selama di PKD di PT Alvan Mechatronic Innovation. Nah, materi yang saya bawa yaitu tentang penerimaan barang, di mana penerimaan barang ini adalah hal kebiasaan dilakukan oleh divisi logistik saat menerima barang dari pihak ekspedisi maupun pihak pengirim lain. Kami ini telah melakukan proses ini untuk melakukan berbagai hal agar barang tersebut telah sampai di gudang maupun di warehouse PT Alvan Mechatronic Innovation. Ada beberapa cara kita melakukan proses penerimaan barang. Nah, proses penerimaan barang ini yaitu yang pertama, kita setelah melakukan penerimaan barang, kita melakukan unboxing. Nah, unboxing ini untuk membuktikan bahwa barang tersebut telah sampai dan sesuai dengan pesanan yang kita pesan melalui supplier. Nah, tujuan dari proses unboxing ini, kita tahu bahwa barang tersebut ini benar-benar aman atau rusak. Jika barang tersebut rusak, kita lebih baik melakukan yaitu yang namanya retur. Barang tersebut jika bagus, kita melakukan atau meletakkan barang tersebut di meja yang sudah disediakan oleh pihak kami, yaitu yang namanya meja drawpoint. Nah, tujuan dari proses ini adalah yaitu untuk memastikan bahwa barang ini kualitasnya baik. Yang kedua, untuk melindungi dari perusahaan. Nah, setelah kita melakukan unboxing, kita juga yaitu yang namanya melakukan pencatatan yang ada di buku resi. Itu yang sudah disediakan oleh pihak kami untuk bertujuan sebagai arsip atau administrasi sebagai buku yang namanya buku arsip. Terus yang ketiga adalah meningkatkan efisiennya. Proses ini yang terorganisasi dengan baik akan membantu dan melacak barang tersebut atau barang tersebut sudah sampai. Terus setelah kita melakukan penerimaan barang, jika barang tersebut akan dikirim, kita melakukan yang namanya packing. Nah, packing ini adalah proses mengemas atau proses pembungkusan pada barang yang akan kita kirim melalui kami untuk menyalurkan barang tersebut kepada konsumen. Barang ini akan kita packing sesuai dengan barang yang mudah baca maupun yang tidak mudah baca. Nah, kita ini ada proses atau contoh saat melakukan proses packing. Nah, ini foto dokumentasi yang kita lakukan saat melakukan proses packing. Nah, dan juga cara-cara kita melakukan proses packing. Ya. Nah, di sini adalah macam-macam packing. Kita selalu memastikan pada barang agar kita tidak rusak maupun barang tersebut aman saat kita melakukan proses pengiriman. Yaitu yang pertama adalah saat kita menggunakan packing palet, di mana pihak kami ini menggunakan palet untuk melindungi barang-barang yang mudah pecah maupun barang yang tidak bisa terkena guncangan pada saat melakukan pengiriman atau yang super ekstra. Yang kedua adalah packing menggunakan bubble wrap atau plastik gelembung. Biasanya kami ini sebelum memberikan palet ataupun kayu,
kita memberikan kaborat untuk melindungi atau memberi bantalan pada barang-barang untuk barang-barang agar tidak mudah tergores maupun rusak. Terus yang ketiga, kita packing menggunakan kardus. Umumnya kami ini menggunakan packing pada kardus untuk barang-barang yang ringan atau barang yang tidak memerlukan pelindungan yang sangat besar. Setelah kita melakukan proses packing, kita juga melakukan proses yang namanya pengiriman. Nah, pengiriman barang adalah proses pemindahan barang ke suatu lokasi lainnya, baik dalam satu kota maupun luar pulau. Nah, kami ini telah melakukan proses pengiriman barang menggunakan jalur darat, udara maupun laut. Nah, di PT Alfa Mechatronic Innovation ini kami sebagai perusahaan bergerak di bidang mekanikal, elektrikal maupun plumbing, tentu memiliki bervariasi barang atau produk barang yang sangat harus dijaga sesuai kita melalui pengiriman. Nah, di sini kita sudah melakukan macam-macam jalur pengiriman, yaitu yang pertama menggunakan jalur darat. Nah, jalur darat ini tersebut kita lakukan biasanya menggunakan truk maupun jalur darat jarak yang jauh. Kita biasanya menggunakan ekspedisi yaitu JNT maupun kalau yang kedua jalur laut. Nah, pengiriman jalur laut ini kita melalui pengiriman di Tanjung Perak di Surabaya. Terus yang ketiga yaitu jalur udara. Biasanya kami ini melakukan proses pengiriman di jalur udara. Kita mengirim melalui bandara yaitu Bandara Juanda. Nah, setelah kita melakukan pengiriman, ada dokumentasi atau surat-surat penting yang harus ditunjukkan saat kita melakukan proses pengiriman, yaitu surat jalan. Di mana surat jalan ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak PT Alfa Mechatronic Innovation untuk mengetahui barang-barang apa saja yang akan dikirim dari pihak penerima. Nah, barang-barang ini memiliki banyak isi, yaitu yang pertama adalah tujuan pengirim, terus nama pengemudi, nomor kendaraan, tanggal pengiriman, dan nama alamat saat melakukan pengiriman barang. Ada juga surat tanda terima. Nah, surat tanda terima adalah surat resmi yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah sampai di pihak konsumen. Ini membuktikan bahwa barang tersebut telah melalui jalur proses pengiriman. Nah, isi dari surat tanda terima yaitu yang pertama nama perusahaan, nomor surat, tanggal penerbitan, nama penerima, alamat, deskripsi barang, tanda tangan, dan catatan. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memasuki materi, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk para audien disilakan untuk bertanya. Dalam sesi tanya jawab saya akan mengasih pertanyaan kepada saudara Noval terkait surat tanda terima. Nah, dalam surat tanda terima tersebut itu berfungsi sebagai apa? Dan dalam surat tanda terima tersebut itu dalam berfungsi di surat jalan itu sebagai apa? Jadi surat tanda terima itu fungsinya sebagai apa? Dan dalam surat jalan dia sebagai penunjang dalam hal apa? Baik, saya akan menjawab. Nah,
sebagai tanda terima adalah sebuah proses atau dokumentasi bahwa barang tersebut telah sampai atau telah ditandatangani oleh konsumen. Nah, ada juga namanya surat jalan. Nah, surat jalan adalah kita tahu surat jalan itu telah kita lalui dalam proses penerimaan maupun di luar kota, di luar pulau maupun di dalam kota. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.